Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita senang sekali boleh bersama-sama kembali di dalam permenungan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan dengan saksama apa yang akan saya bagikan buat kita sekalian. Tema firman Tuhan kali ini saya akan beri judul iman yang berkemenangan. Sekali lagi, iman yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata tentang iman. Bagaimana iman itu dan apa iman itu. Tetapi hari ini kita akan belajar sebetulnya iman yang berkemenangan, iman yang hidup itu seperti apa. Saudara-saudara, ada 3 hal penting untuk kita sama-sama renungkan apa dan bagaimana iman yang berkemenangan itu. Saudara-saudara, banyak orang percaya kepada Allah dengan pengakuan, dengan apa yang diucapkan bahwa Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hebat. Dia sanggup melakukan segala perkara melalui perkataannya, melalui pujian dan penyembahan di tengah-tengah ibadah maupun secara pribadi. Itu tentu benar, tidak salah. Tetapi sesungguhnya apa yang kita nyatakan itu hanya sebagian kecil dan belum cukup untuk kita dikatakan sebagai orang yang mempunyai iman yang berkemenangan. Saudara, pengakuan itu penting. Pengertian tentang Allah itu baik dan itu kita perlukan, tetapi itu belum menjadi syarat kita mempunyai predikat sebagai orang Kristen yang mempunyai iman yang berkemenangan. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 di sana dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara-saudara, Yakobus sebagai saudara Tuhan Yesus yang menjadi rasul, dan dia menyatakan dalam satu bukunya, dalam Yakobus 2 ayat 19 ini, bahwa orang Kristen dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Memang Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Allah itu adalah hanya satu esa, tidak ada yang lain. Itu pengertian itu kita nyatakan setelah kita tidak perlu mempunyai dan asumsi bahkan membuktikan ada Allah lain. Dan kita yakin bahwa Allah itu esa, tunggal, satu, tidak ada duanya. Tetapi saudara, itu hanya baik. Itu hanya baik. Karena memang itu dasar bahwa kita tidak akan pergi ke Allah lain kecuali Allah yang esa. Dan bagi kita adalah Allah Bapa yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen pun, orang yang bukan Kristen pun ataupun yang disebut setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bahwa iman yang berkemenangan itu tidak cukup bahwa kita sudah mengerti dengan baik tentang apa Allah itu dan siapa dia. Bahkan kita mengaku bahwa Allah itu hanya satu. Karena kalau hal itu terjadi bagi kita, ternyata setan pun juga percaya hal itu. Dan itu tidak membawa kita mempunyai iman yang berkemenangan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang berdebat tentang doktrin, tentang siapa Allah, siapa Yesus Kristus, siapa Roh Kudus, dan bagaimana keberadaan mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan kita. Dia menjelaskan dengan baik dan bisa menyampaikan di dalam paparannya melalui seminar dan juga pengajaran, bahkan juga melalui khotbah. Tapi kalau hanya sampai di situ kita mengenal Allah, maka itu kita belum mempunyai iman yang berkemenangan. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana saudara bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang mempunyai iman yang berkemenangan? Yaitu yang pertama, boleh saudara mempunyai iman melalui pengertian intelektual, melalui pengertian yang logis, mempunyai pengertian yang teologis. Tetapi yang kedua yang harus saudara tingkatkan adalah bahwa iman yang berkemenangan bagi orang Kristen adalah diwujudkan dalam ketaatan kepada perintah-perintah. Apa artinya saudara mengerti tentang Allah? Menjabarkan, menguraikan, mendeskripsikan tentang Allah. Saudara, doktrin-doktrin yang berkesinambungan, doktrin yang tersusun rapi, dan itu memang baik. Tetapi kalau saudara dan saya secara pribadi
tidak mewujudkan keyakinan itu di dalam ketaatan kepada perintah dan firman-Nya, maka itu adalah sia-sia. Artinya saudara tidak menjadi orang yang berbahagia. Dan kalau saudara tidak berbahagia, berarti iman saudara belum berkemenangan. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 12 ayat 1 itu berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Abraham, yang berfirman demikian Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat dari Kejadian 12, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara, ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan, maka Abraham tidak tahu kemana mereka harus pergi karena bersama dengan saudaranya. Tapi dia taat. Dia berjalan melakukan firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Dia tidak tahu kemana arah ke tempat dia tuju, tanah Kanaan itu. Tapi dia pergi dulu, melangkahkan kaki kiri ke depan, kaki kanan menyusul, dan seterusnya dia berjalan. Akhirnya di situ dia mengikuti bagaimana petunjuk Tuhan. Dari sini kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan harus dilakukan dengan ketaatan terlebih dahulu. Walaupun sebetulnya kita tidak harus tahu persis tempat kemana kita harus lakukan. Tanah Kanaan itu oleh Abraham dia harus pergi. Jadi yang kedua, kalau saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mempunyai iman yang berkemenangan, maka itu harus diwujudkan dalam ketaatan penuh kepada perintah-perintahnya. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 9 ayat 6 dan 7, yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah, Tuhan Yesus maksudnya, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, orang buta ini maksudnya, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, kalau saudara mencoba menggambarkan orang ini ketika dia dalam keadaan buta, saya percaya ini buta 100%. Terus Tuhan mengatakan supaya dia pergi ke kolam Siloam dalam keadaan buta. Sudah dalam keadaan buta, bagaimana dia berjalan, tapi dia taat, nggak tahu gimana caranya. Kita nggak bisa gambarkan karena secara detail tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi dia taat, dia mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, perintah itu akan menjadi berkuasa kalau kita lakukan. Karena itu orang buta ini pergi ke kolam Siloam dan sampai di sanalah dia menikmati bagaimana iman itu membuktikan dengan perbuatan yang melakukan firman Tuhan. Dan disitulah dikatakan bahwa imannya berkemenangan. Karena itu yang kedua, mari saya mengajak kita, kalau Bapak Ibu suruh melakukan kehendaknya, enggak usah terlalu banyak tanya kepada Tuhan, lakukan. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta dan Tuhan tidak mungkin menyesatkan saudara. Yang penting saudara tahu bahwa Allah saudara adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus adalah yang mati dan bangkit buat saudara. Dan berdoalah kepadanya, saudara pasti akan dituntun dengan melakukan firman-Nya, dan Tuhan akan meneguhkan firman-Nya dengan mukjizat, dan saudara akan mengalami bahwa Tuhan memang luar biasa hidup di dalam diri saudara dan saya kalau saudara melakukan firman Tuhan. Saudara nggak usah takut, lakukanlah. Kalau saudara mau memberi sesuatu kepada Tuhan, sudah lakukan, berikanlah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mau melayani, layani itu. Pokoknya itu saya tujukan hanya untuk Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, saudara, ketika Petrus semalaman dia mencari ikan dengan rekan-rekannya dan tidak dapati satupun, maka sudah tengah hari, siang, berjumpa dengan Yesus dan Petrus merasa sepanjang hari Tuhan kami tidak mendapatkan satu ikan pun. Tetapi karena engkau merintahkanlah untuk menebarkan jalaku ke sebelah kanan, maka aku akan lakukan. Petrus tidak tahu apakah di dalamnya ada atau tidak. Tapi dia percaya bahwa firman-Nya mendatangkan kebahagiaan. Kalau itu ditaati, kalau itu dituruti, dan kalau itu dilakukan. Itulah iman yang mendatangkan kemenangan bagi kita sebagai orang percaya.
Saudara, yang ketiga, kalau kita mau dikatakan sebagai seorang yang mempunyai iman yang berkemenangan, maka iman itu tidak selalu menghasilkan berkat jasmani. Wah, ini pasti yang paling menakutkan bagi kita. Ngapain kita kalau nggak diberkati di dunia ini? Kita punya iman, lebih baik kita meninggalkan Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Sebab Bapak Ibu Saudara, iman itu sesungguhnya adalah percaya penuh mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan bisa mengakibatkan berkat-berkat yang Tuhan curahkan selama di bumi. Tapi juga tidak sedikit orang yang tidak mendapatkan kembali apa yang diharapkan, tetapi pasti dia akan tetap diselamatkan dan diberkati secara melimpah secara rohani. Saudara-saudara, mari saya bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi iman mereka telah memberikan mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen kadang-kadang memang kayaknya ironis ya, selama ini kita mendengar kalau kita beriman pasti mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang kita perlukan di bumi. Ya, itu memang benar, tapi kadang-kala juga kita tidak mendapatkan. Tapi yang jelas saudara, kalau saudara belum mendapatkan berkat itu di bumi secara materi, percayalah bahwa imanmu tetap menjadi kesaksian yang baik. Karena sesungguhnya iman itu adalah ketaatan, penundukan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjamin hidup saudara, menjamin hidup yang abadi, menjamin hidup yang kekal dengan berkat yang tidak akan luruh sampai selamanya. Ketika bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kembali berkatnya di bumi, pasti saudara akan merasakan begitu mulianya engkau mendapatkan nanti ketika saudara dan saya bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal penting bagaimana kita mengerti dan kita mempraktekkan iman yang berkemenangan. Yang pertama, iman yang berkemenangan itu tidak cukup hanya mengerti tentang siapa dan bagaimana Allah melalui pengakuan dan pengertian intelektual saja atau kognitif, tetapi iman juga harus diwujudkan dalam ketaatan kita kepada Tuhan melalui perintah-perintahnya. Yang ketiga, iman sekalipun tidak menghasilkan apa yang kita harapkan di bumi, tetapi imanmu telah menjadi benar karena engkau tidak mengingkari, dan kesetiaanmu akan menjadi bukti bahwa engkau percaya kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita mempunyai iman yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.